Halo, what's up guys? Kembali lagi bersama saya di channel Tuan Muda Movie. Dan di konten kali ini saya akan membahas spoiler Wudong Qiankun Season 5 versi manuhanya guys ya. Tapi sebelum kita mulai, klik like, kalian subscribe dan akan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini. Langsung saja check this out, jangan banyak bacot, kita mulai. Bam. Cerita berlanjut di mana saat ini Lee Seng sudah mengeluarkan seni bela diri manifestasi dari dinasti Cahaya Suci. Dengan cepat, energi berbentuk gajah raksasa pun meluncur ke arah Lindong. Xia Huang mengatakan jika itu adalah seni bela diri manifestasi kelas menengah. Satu serangannya saja mampu menghancurkan seluruh pegunungan. Dan saat ini, seni bela diri itu dikombinasikan dengan kekuatan tahap puncak manifestasi. Maka Xia Huang yakin jika Lindong pasti akan mati. Lindong yang tidak gentar sama sekali. Dia mulai mengangkat dua jari di depan dadanya dan dengan tatapan mata yang tajam, Lindong akan menghadapi teknik milik Lee Seng itu. Lindong pun berkata, "Mari kita lihat seni bela diri siapa yang lebih kuat." Saat ini, Xia Huang tersenyum. Dia sangat yakin jika senior Lee Seng pasti akan memenangkan pertarungan ini. Namun Pangeran Moling yang melihat pertarungan itu pun menjadi panik. Dia takut jika Lindong tidak mampu menghadapi serangan pamungkas milik Lee Seng yang mengerikan. Lindong kali ini dengan cepat mengeluarkan jari pemenjara surgawi level 1. Jari raksasa itu muncul dari langit dan langsung bertabrakan dengan teknik milik Lee Seng. Keduanya pun menimbulkan suara yang menggelegar dan menggetarkan bumi. Namun kali ini, jari pemenjara level 1 milik Lindong tidak mampu menahan gajah suci milik Lee Seng dan seketika langsung hancur. Namun hal itu tidak membuat Lindong panik. Dia dengan cepat memanggil jari pemenjara level 2, yaitu jari penghancur gunung dan sungai. Kemudian Lindong menambahkan lagi jari level 3, yaitu jari pemusnah kehidupan. Dia pun berteriak dengan keras dan ingin melihat apakah jari itu masih bisa menghadapi serangan gajah suci atau tidak. Dua jari raksasa yaitu jari level 2 dan 3 muncul secara bersamaan dan langsung menekan gajah suci dengan keras. Lee Seng pun merasa bahwa tekniknya itu lebih unggul dari teknik Lindong, dan dia dengan percaya diri mengatakan mencoba beberapa kali pun tidak akan ada bedanya. Lee Seng menatap Lindong dengan penuh keyakinan bahwa tekniknya itu tidak akan mampu dihadapi oleh Lindong, dan Lee Seng berkata, "Lindong, kau akan mati." Gajah raksasa itu pun kali ini menghancurkan tekanan jari pemenjara level 2 dan 3, sehingga dalam sekejap saja jari milik Lindong itu pun hancur. Dan saat ini, gajah suci sudah tepat berada di hadapan Lindong dan siap menabrak dirinya. Lindong pun masih tidak ketakutan, meskipun jari pemenjaranya telah dihancurkan. Dia menatap tajam dan berkata, "Itu, datang." Dan tiba-tiba saja, Lindong pun menggerakkan tangan dan dia berteriak. Keluarlah jari pemenjara surgawi level 4. Dalam sekejap saja, dari langit kali ini muncul sebuah jari emas raksasa dan meluncur ke bawah dengan kecepatan yang mengerikan. Kuatan jari itu berpuluh-puluh kali lipat lebih kuat dari jari level 1, 2, dan juga 3. Jari level 4 itu benar-benar membawa aura yang sangat mengerikan. Semua orang yang melihat dari itu pun mengatakan, "Astaga, seni bela diri yang sangat kuat." Jari raksasa itu bahkan lebih kuat daripada sebelumnya. Dan benar saja, jari pemenjara surgawi memiliki kekuatan yang menakutkan. Bentuknya juga lebih besar dari jari-jari sebelumnya. Dan saat ini, gajah suci terlihat lebih kecil dari jari level 4 milik Lindong. Lindong yang tidak akan membiarkan Lee Seng yang kejam itu berbuat semaunya, kali ini berteriak, "Hancurlah!" Dengan cepat, jari pemenjara itu pun menekan dahi dari gajah suci. Dan semakin lama semakin kuat. Namun gajah suci milik Lee Seng juga masih bertahan. Dan dia juga terus mendorong jari level 4 milik Lindong. Namun tidak lama kemudian, jari Lindong terlihat lebih kuat. Gajah suci sedikit terdorong ke belakang. Xia Huang yang melihat jari itu bisa mendorong gajah suci pun sontak berteriak, "Bocah itu benar-benar kuat." Gajah suci milik Lee Seng pada saat ini terlihat tidak mampu menunjukkan perlawanannya di hadapan jari level 4. Dan tiba-tiba saja, Lee Seng pun kali ini batuk darah karena tekniknya itu tidak mampu menekan jari milik Lindong. Lee Seng pun sontak berkata, "Bagaimana bisa kau memiliki seni bela diri manifestasi tingkat tinggi?" Gajah suci pada saat ini telah hancur. Tekanan jari Lindong sangat kuat dan membuat Lee Seng berlutut akibat tekanan aura yang mengerikan dari jari level 4 itu. Dan akhirnya, boom,
Jari itu pun meluncur bebas ke arah Lee Seng karena sudah tidak ada halangan apapun. Hal itu menimbulkan ledakan keras di mana jari level 4 menekan tubuh Lee Seng saat ini. Asap tebal pun muncul dari lokasi Lee Seng yang sudah tertekan jari milik Lindong. Tidak lama kemudian tubuh Lee Seng pun terlempar akibat hembusan gelombang tekanan itu. Dia benar-benar terlempar cukup jauh sampai terpental-pental. Xia Huang yang melihat hal itu pun sontak berteriak, "Senior Lee!" Dia pun berlari ke arahnya, kemudian bertanya, "Apakah kau baik-baik saja?" Dan saat ini, tubuh pemuda berambut ungu itu benar-benar menyedihkan. Wajahnya penuh dengan luka, tubuhnya juga gemetaran, dan dia terlihat sangat kesakitan. Lee Seng yang tidak terima kalah dari Lindong, yang level kekuatannya ada di bawahnya pun kali ini mencoba bangkit, dan dia berteriak, "Minggir kalian, pergi dan hajar bajingan itu sampai mati." Xia Huang pun menjawabnya, "Tapi Senior Lee, kita bukan tandingannya." Lindong yang melihat Lee Seng sudah babak belur, namun tetap tidak mau menyerah pun heran dan tidak berkomentar apapun. Lee Seng kemudian berteriak pada semua bawahannya, "Cepat atur formasi cahaya suci. Hari ini aku akan membuat bajingan itu memohon untuk hidupnya." Xia Huang kemudian mengatakan, "Senior Lee, kenapa kita tidak mundur dulu? Ada sesuatu yang aneh dari bocah itu, dan kemampuan bertarungnya sangat kuat." Seorang lain juga berkata, "Kita akan meminta kakak tertua menghadapinya, karena itu pasti akan mudah baginya." Namun Lee Seng tetap tidak mau tahu. Dia ingin mengalahkan Lindong hari ini juga. Lee Seng kembali berteriak, "Sudah aku katakan, atur formasi cahaya suci. Kita saat ini ada 8 orang. Jika kita tidak bisa menangani kotoran seperti dia, bagaimana kita bisa menghadap kakak senior?" Orang-orang itu pun setuju dengan yang dikatakan oleh Lee Seng, dan mereka akan segera membentuk formasi cahaya suci untuk membunuh Lindong. Pangeran Muling pun berteriak, "Bajingan kalian, beraninya kalian berdelapan mengeroyok Lindong. Lee Seng, apa kekaisaran cahaya suci tidak punya rasa malu?" Sambil membentuk formasi cahaya suci, Lee Seng pun kali ini mengatakan, "Pemenang akan disegani, sementara yang kalah akan dihina. Hanya orang bodoh yang peduli dengan moralitas dan strategi yang dia gunakan." Formasi terbentuklah. Dalam sekejap saja sebuah lingkaran emas kali ini mulai muncul di antara mereka berdelapan, di mana Lee Seng berada di tengah sebagai titik pusat, dan yang lainnya berada di sisi dari lingkaran. Dan inilah formasi cahaya suci memurnikan langit dan bumi. Dalam menghadapi formasi itu, Lindong benar-benar tidak menampakkan rasa takut sedikit pun, karena pemuda itu benar-benar luar biasa. Dan kali ini Lindong dengan nada datar berbicara, "Karena kalian masih memiliki harapan, maka aku akan menghancurkannya secara total." Dengan cepat Lindong mulai membuka jarinya satu persatu dan berkata, "Jari pemenjara surgawi. Jari pertama memenjarakan dunia. Jari kedua menghancurkan gunung dan sungai." Lee Seng juga terus memperkuat formasinya, dan dia yakin bahwa Lindong tidak akan mampu menghadapi formasi yang sudah terbentuk dari gabungan 8 orang itu. Namun Lindong masih melanjutkan membuka jarinya sambil terus mengatakan, "Jari ketiga memusnahkan semua kehidupan. Jari keempat penghancur langit." Sebuah jari raksasa mulai muncul dari langit dengan kekuatan dan juga aura yang benar-benar menakutkan. Xia Huang yang melihat hal itu pun kini sangat siap melihat jari raksasa milik Lindong, dan dia berteriak dengan suara gemetaran, Sungguh sesuatu kekuatan yang mengerikan. Siapa bocah itu sebenarnya?" Dan saat ini langit benar-benar terbuka lebar. Sebuah energi menakutkan berputar mengelilingi jari level 4 milik Lindong itu. Secara perlahan jari itu terus turun menuju bumi. Langit pun mulai bergetar. Tekanan yang dihasilkan benar-benar luar biasa. Dan jari itu pada saat ini sedang menuju formasi cahaya suci. Namun ternyata jari keempat itu bukanlah yang terakhir, karena pada saat ini Lindong memejamkan matanya, dan dia terus menambahkan kekuatan pada jari pemenjara surgawi. Dan tiba-tiba saja Lindong berkata, "Jari kelima menggerakkan alam semesta." Mata Lindong pun berkilau, dan dia memaksimalkan semua kekuatan yang dia miliki. Sebuah energi yang sangat besar kali ini mengelilingi tubuh Lindong, dan raut wajahnya pun penuh dengan kemarahan. Kemudian Lindong berkata, "Kalian semua matilah bersama-sama." Hal itu dikatakan oleh Lindong dengan wajah yang datar, karena dia sudah muak dengan kekejaman Lee Seng dan juga yang lainnya. Maka dari itu
Lindong akan menghabisi mereka semua saat ini juga. Li Sheng yang melihat hal ini benar-benar gemetaran. Dia syok karena telah melawan orang yang salah. Dalam ketakutannya itu Li Sheng berkata, Dia, bagaimana mungkin dia masih memiliki kekuatan yang begitu besar? Bahkan jari pemenjara surgawi, jari kedua menghancurkan gunung dan sungai, jari ketiga memusnahkan kehidupan, jari keempat penghancur langit. Semakin kesini, Lindong semakin mendapatkan kekuatan pada jari pemenjara. Bahkan dia akan menuangkan semua kekuatan juannya pada jari itu yang pada akhirnya, dengan tatapan mata yang tajam dan penuh kemarahan, Lindong berkata, jari kelima mengguncang alam semesta. Sebuah jari raksasa yang mengerikan keluar dari langit dan membawa energi yuan yang begitu dahsyat. Keluarnya jari emas raksasa yang warnanya lebih pekat dari jari keempat itu menimbulkan suara gemuruh yang menakutkan. Bahkan bumi sampai berguncang. Dan kali ini jari itu menuju ke arah formasi cahaya suci yang telah dibuat oleh Li Sheng dan kawan-kawannya. Li Sheng pun terlihat sangat panik, namun dia masih mencoba meyakinkan rekannya untuk tidak takut dan bersama-sama melawat jari milik Lindong itu. Dengan tatapan sinis, Lindong berkata, matilah kalian bersama-sama. Namun rupanya jari kelima itu juga menimbulkan sedikit efek negatif pada Lindong. Karena Lindong telah memaksakan kekuatan sampai batas maksimal, hal ini membuat jari Lindong sampai berdarah. Dan Lindong berkata di dalam hati, mengontrol jari terakhir ini benar-benar sulit. Meskipun begitu, Lindong sudah memutuskan untuk menyudahi kekejaman Li Sheng dan juga yang lainnya dengan cara memusnahkan mereka semua. Dan tiba-tiba saja, boom! Jari itu pun menghantam formasi cahaya suci dengan sangat keras. Bumi berguncang sangat hebat dan ledakan besar terlihat di tempat jari itu menghantam Li Sheng dan juga yang lainnya. Bahkan tanah di tempat itu terlihat retak dan terangkat ke udara akibat ledakan. Li Sheng dan juga yang lainnya kali ini tidak mampu bertahan. Kemudian dia berteriak, Lindong, jika kau berani membunuh kami, maka kau akan menyesalinya. Kakak senior kami tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Kau akan berakhir lebih buruk dari kami berkali-kali lipat. Tunggu saja dan lihatlah. Setelah berkata seperti itu, Li Sheng dan juga 8 orang lainnya mulai mengalami luka berat. Dan pada akhirnya, mereka pun tewas menjadi debu. Setelah membunuh Li Sheng dan yang lainnya, Lindong kali ini mengepalkan tinju dan dia berkata lirih, bahkan dengan seluruh kekuatanku, hanya setengah dari potensi jari itu yang bisa kukeluarkan. Dan jariku harus menahan rasa sakit yang luar biasa. Kali ini, terlihatlah sebuah lubang besar di mana jari itu menyerang Li Sheng dan juga kawan-kawan. Li Sheng dan yang lainnya benar-benar musnah menjadi debu dan berterbangan ke langit. Bahkan tulang belulang mereka juga hancur lebur karena dahsyatnya jari level 5 milik Lindong. Karena pada saat ini mereka telah mati. Lindong pun mengambil tas Qian Kun pemuda-pemuda dari dinasti cahaya suci itu. Lindong merasa bahwa seharusnya di dalam tas Qian Kun ini terdapat barang-barang yang bagus. Dan 8 tas itu adalah harta rampasan yang akan menjadi hak milik Lindong. Semua orang yang melihat hal itu pun berteriak Lindong terlalu kuat. Dia bahkan menghancurkan mereka sampai tidak tersisa. Li Langtian yang berada di kerumunan banyak orang terus mengawasi Lindong. Dan dia kali ini berkata dalam hati, Lindong telah berjuang tanpa henti dalam waktu yang cukup lama. Dia pasti sudah kehabisan tenaga. Sekarang adalah kesempatan yang bagus. Aku akan memanfaatkan ketidakberdayaan dia saat ini untuk menyerangnya. Aku akan memberi serangan yang fatal dan kemudian membunuhnya. Si licik Li Langtian itu benar-benar kejam karena dia akan memanfaatkan momen Lindong yang sudah kelelahan untuk mengakhiri permusuhan mereka. Dan tiba-tiba saja Lindong kini berkata, sekarang aku tidak akan melepaskanmu, Li Langtian. Bahkan jika kau tidak melakukannya malam ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kata-kata Lindong itu terdengar oleh banyak orang. Dan kali ini semuanya menoleh pada Li Langtian yang telah ditunjuk oleh Lindong. Karena mereka tidak mau terseret ke dalam masalah mereka berdua. Akhirnya banyak orang yang ada di dekat Li Langtian mulai berlari dan menjauhi pria licik itu. Pangeran ketiga Moling kini melihat ke arah Li Langtian dan dia berkata dalam hati, jika perlakuan Li Langtian sebelumnya jelas ingin mencelakai Lindong dan menginginkan dia mati, maka dari itu Pangeran Moling tidak akan menghalangi pertarungan antara Lindong dan juga Li Langtian kali ini. Karena permusuhan mereka sudah tidak bisa didamaikan. Li Langtian kini tersenyum dan dengan nada yang meremehkan dia berkata, dengan keadaanmu sekarang aku khawatir kau sudah pada batasmu. Ingin membunuhku? Cih, kau mimpi Lindong. Namun Lindong malah tersenyum oleh kata-kata Li Langtian itu.
dan kini sambil memulihkan tenaganya dengan menggunakan batu simbol pelahap yang ada di dalam tubuhnya, kemudian menyerap energi di sekitar. Lindong pun berkata, "Aku takut akan sulit bagimu untuk menunggu kekuatanku sampai habis." Tidak lama kemudian banyak energi alam berputar dan menuju ke arah Lindong. Dan dalam sekejap saja, kekuatannya sudah pulih total. Pangeran Moling yang melihat hal ini pun tertawa sambil mengatakan, "Dia pulih, benar-benar pemulihan yang luar biasa." Tubuh Lindong pun pada saat ini bercahaya emas karena kekuatannya telah kembali. Dan dengan energi Yuan, kini Lindong mulai membentuk sebuah bola energi di tangannya. Semakin lama, bola itu semakin besar dan terus membesar karena bola energi itu terdapat kekuatan penghancur di dalamnya. Dengan tatapan mata sinis pada Lilantian, Lindong pun kali ini mengatakan, "Turun sini kau dan rasakan kematianmu." Kata-kata itu membuat Lilantian merasa tertantang. Dia pun kali ini bersiap untuk menuju ke tempat Lindong. Sementara Lindong sendiri sudah bersiap melempar Lilantian dengan bola energi penghancur. Karena Lilantian tidak kunjung meluncur ke arah Lindong. Hal ini membuat Lindong tidak sabar dan dia pun melempar bola energi itu ke arah Lilantian yang pada saat ini masih berdiri di atas tembok. Lemparan itu tidak membuat Lilantian ketakutan. Dia juga tidak menghindar. Dan Lilantian malah mengatakan, "Jangan remehkan aku." Tidak lama kemudian, Lilantian meninju bola energi penghancur ketika sudah dekat dengan dirinya. Dan dalam sekejap saja, bola milik Lindong itu hancur berantakan. Dan Lilantian kini melihat ke arah Lindong dengan penuh kemarahan. Dia pun berkata, "Lindong, jangan pernah kau meremehkanku." Tidak lama setelah itu, Lilantian yang tidak mau dianggap penakut oleh Lindong pun segera terbang dengan cepat menuju Lindong sambil berteriak, "Kurang ajar kau Lindong." Karena Lindong juga sudah emosi. Dia pun kini melompat untuk menyambut Lilantian sambil berteriak, "Bagus, datanglah. Tidak akan ada yang bisa menghentikan pertarungan kita kali ini." Dalam sekejap, dua pemuda yang sama-sama dari klan Lin itu beradu tinju di udara. Kecepatan mereka benar-benar luar biasa. Dan keduanya saling memberi serta menangkis serangan satu sama lain. Pertarungan mereka itu benar-benar terlihat sangat sengit. Dan tidak ada tanda-tanda siapa yang akan kalah. Pangeran Moling dan juga Duyun kali ini tidak ikut campur dan mereka lebih memilih untuk menonton saja. Pangeran Moling yang melihat pertarungan mereka pun kini mulai berbicara. Lindong mampu melawan Lilantian ketika dirinya belum mencapai tahap manifestasi. Dan sekarang mereka berdua telah sama-sama di tahap manifestasi. Aku yakin Lilantian akan kalah. Duyun pun menimpali perkataan Pangeran Moling. "Kenapa kau mengatakan seperti itu?" Pangeran Moling pun kembali berkata, "Lindong baru saja mengalahkan 7 orang di tahap lanjutan manifestasi dan 1 orang di puncak manifestasi sendirian. Aku sangat yakin Lilantian bukanlah lawannya." Di udara kali ini pertarungan Lindong dan juga Lilantian sudah berlalu beberapa menit. Namun di antara mereka belum ada yang menunjukkan tanda-tanda siapa yang akan kalah. Dan kini terlihatlah tangan Lindong berhasil menuju tubuh Lilantian. Namun dalam waktu yang bersamaan tangan Lilantian juga telah meninju tubuh Lindong. Mereka benar-benar imbang dalam duel fisik kali ini. Serangan super cepat dilancarkan oleh Lindong, namun Lilantian juga masih mampu menangkisnya. Sambil tersenyum Lindong pun berkata, "Dengan kekuatanmu ini, apakah kau bisa membunuhku Lilantian?" Dan Lilantian pun menjawabnya, "Jangan sombong kau Lindong." Sambil terus meninju dengan kecepatan yang luar biasa, Lindong kembali tersenyum dan bertanya, "Lilantian, apakah dirimu sekarang sudah hampir kehabisan tenaga?" Lilantian memang merasa bahwa dirinya kali ini tertekan oleh Lindong. Dan dia terlihat geram kemudian berkata lirih, "Sial, bagaimana bisa aku lebih lemah darimu?" Dan akhirnya, karena Lilantian sudah kelelahan, dia pun melemah dan sedikit tidak fokus. Di mana pada saat ini, tinju dari Lindong pun berhasil mendarat di wajah Lilantian. Hal ini membuatnya terlihat kesakitan dan darah pun muncrat dari tubuhnya. Namun Lindong tidak berhenti sampai di situ dan malah memberikan pukulan lebih banyak lagi pada Lilantian itu. Dalam sekejap saja, Lilantian sudah tidak berdaya dan dia pun terjatuh dari udara kemudian terlempar cukup jauh oleh tinju dari Lindong. Lindong pun puas bisa menghajar pemuda sombong itu. Dia pun tertawa kemudian berkata, "Hei Lilantian, aku bisa membuatmu malu saat aku masih belum berada di tahap manifestasi. Namun pada saat ini, aku sudah berada di manifestasi lanjutan. Meskipun levelku 1 tingkat lebih rendah darimu, apakah kau masih mau mencoba bertarung dan ingin mengalahkanku? Itu adalah hal yang sia-sia." Setelah berkata seperti itu, Lindong dengan cepat meluncur ke arah Lilantian. Hal ini membuat Lilantian sedikit panik.
Namun dia mencoba menenangkan dirinya dan berkata, "Lindong, apa yang kau katakan? Aku tidak akan pernah kalah darimu." Lindong yang pada saat ini sedang bertarung dengan Lilang Tian dan berhasil melancarkan tinjunya ke pemuda sombong itu pun masih melayang di udara dan dia berkata, "Lilang Tian, aku bisa membuatmu malu saat aku belum berada di tahap manifestasi. Dan sekarang, kita berada di tingkat yang sama. Kau masih ingin bertarung denganku?" Lilang Tian yang merasa diremehkan oleh Lindong pun tidak terima dan dia berteriak menjawab perkataan dari si Lindong itu. "Bagaimana bisa aku kalah denganmu? Ayo kita lanjutkan lagi." Lindong pun menjawabnya, "Baiklah, aku akan mengakhiri semua ini." Setelah berkata seperti itu, Lindong pun memanggil batu puncak penjara besar. Dalam sekejap saja, batu itu pun membesar dan sudah berada di atas kepala Lilang Tian. Aura yang dikeluarkan membuat udara di sekitar Lilang Tian berputar dengan cepat. Tidak lama kemudian, batu puncak penjara besar pun mulai turun untuk menindih Lilang Tian. Namun pemuda sombong itu malah berteriak, "Lindong, hanya harta roh tingkat D saja. Apa kau pikir ini cukup?" Batu besar itu pun menimpa Lilang Tian saat ini. Namun dirinya tidak mau kalah dan dengan sekuat tenaganya menahan batu itu menggunakan kedua tangannya. Lindong pun kini tersenyum dan mengatakan, "Lilang Tian, panggil roh Yuan yang ada di dalam tubuhmu. Jika tidak, aku khawatir tempat ini akan menjadi peristirahatan terakhir bagimu." Setelah berkata seperti itu, Lindong pun menambahkan kekuatan pada batu puncak penjara besar supaya tekanannya lebih berat. Tidak hanya batu puncak penjara besar yang menekan Lilang Tian dari atas, namun kali ini Lindong juga menambahkan lubang hitam di bawah kaki Lilang Tian. Tujuannya supaya si bocah sombong itu tidak mampu berbuat apapun, sehingga dia memanggil Master Samsudin yang ada di dalam tubuhnya. Karena Lindong penasaran sebenarnya makhluk seperti apa yang selama ini telah melindungi Lilang Tian. Dengan cepat, lubang hitam di bawah kaki Lilang Tian itu pun berubah seperti lumpur yang menelan kakinya. Di saat yang sama, Lindong berteriak, "Batu puncak penjara besar, kutambahkan dengan lubang hitam pelahap." Hal ini membuat Lilang Tian merasa dirinya benar-benar kewalahan dan juga tertekan. Dia pun menjadi panik dan kemudian berkata di dalam hati, "Sialan, teknik macam apa yang dia gunakan ini? Aku benar-benar tidak bisa bergerak, seolah-olah aku terjebak di dalam lumpur. Bocah itu berani menyerangku dari dua arah. Ini benar-benar di luar kendaliku. Aku adalah Lilang Tian. Kenapa bisa kalah dari orang itu?" Lindong yang merasa bahwa Lilang Tian sudah tidak mampu berbuat apapun, kali ini tersenyum dan dia mengatakan, "Hei Lilang Tian, sudah aku bilang, tunjukkan kartu asmu." Setelah itu, Lindong pun memanggil tombak tulang buaya. Dia kali ini akan melakukan serangan dari 3 arah pada Lilang Tian yang sudah tidak bisa berkutik. Dan benar saja, tidak butuh basa-basi lagi, Lindong pun melemparkan tombak tulang buaya itu ke arah Lilang Tian. Dan dengan cepat, tombak tulang buaya meluncur dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Dan akhirnya, kini tombak tulang buaya siap menghujam dan menghancurkan tubuh Lilang Tian yang sudah tidak bisa bergerak. Melihat serangan Lindong itu membuat seorang Lilang Tian benar-benar panik. Karena selama hidupnya pemuda sombong itu tidak pernah mendapat tekanan seperti ini. Dan sekarang di hadapan Lindong yang dulu dia remehkan, kali ini pun tertekan. Ini benar-benar sebuah penghinaan. Lilang Tian pun berkata di dalam hati, "Lindong sialan itu, dia benar-benar membuatku terpojok. Aku tidak peduli apa yang harus kulakukan, aku pasti akan membunuhmu." Setelah berbicara seperti itu, Lilang Tian yang akan terkena tombak tulang buaya pun dengan cepat berteriak, "Master Samsudin, keluarlah, tolong bantu aku." Sebuah pusaran udara kali ini muncul di depan dada Lilang Tian dan mengeluarkan suara. Dan akhirnya, sebuah tangan iblis merah pun keluar dengan kekuatan yang mengerikan dan langsung menghentikan pergerakan tombak tulang buaya. Tombak milik Lindong itu benar-benar tidak bisa menembus tangan iblis. Dan dengan cepat, tombak tulang buaya kali ini dilempar kembali ke arah Lindong. Untung saja Lindong bisa menghindar. Jika tidak, dia pasti akan terkena tombaknya sendiri. Lindong pun terus memperhatikan Lilang Tian dan dia berkata dalam hati, akhirnya dia keluar juga. Dan benar saja, kali ini muncul sosok bayangan hitam di depan Lilang Tian yang melindungi dirinya. Batu puncak penjara besar juga disingkirkan oleh sosok itu. Lindong yang melihat sosok itu pun berkata di dalam hati, seperti yang kuharapkan, dia memang memiliki bajingan yang tidak terlihat yang selalu melindungi dirinya.
sampai aku harus menggunakan taktik untuk memancingnya keluar. Lilang Tian pun pada saat ini terlihat sangat kesakitan. Sambil memegangi tangannya dia berkata pada Master Samsudin, "Si bangsat Lindong itu benar-benar sudah merendahkanku jadi seperti ini. Master Samsu, bunuh dia." Lilang Tian yang sudah mengeluarkan darah dari mulutnya, dia menatap penuh emosi pada Lindong dan mengatakan dalam hati, "Lindong, kau dulu hanyalah seekor semut dan aku benar-benar salah menilaimu. Aku seharusnya dulu membunuhmu saat berada di makam kuno itu. Sial, sial. Hari ini aku harus menyingkirkanmu, apapun yang terjadi." Namun Master Samsudin kali ini malah berkata, "Tidak, sekarang kau tidak bisa melawan dia lagi." Lilang Tian pun kaget dengan ucapan dari Master Samsudin dan dia berteriak, "Apa Master Samsu?" Dengan cepat Master Samsudin menyambar tubuh Lilang Tian dan membawanya terbang menjauh dari Lindong. Dalam terbangnya itu Master Samsu mengatakan, "Ada kehidupan yang lebih kuat dariku di dalam tubuh bocah itu. Bahkan jika aku berusaha sekuat tenaga, aku tetap tidak akan bisa membunuhnya. Lebih baik kita sekarang kabur saja." Lindong yang melihat Master Samsu membawa kabur Lilang Tian, dia pun berteriak, "Hei, mau kabur ya? Tidak semudah itu Samsudin." Dengan cepat Lindong pun memanggil jari pemenjara surgawi, dan seketika jari itu pun meluncur untuk menimpa Master Samsudin dan juga Lilang Tian. Hal ini membuat Lilang Tian panik ketika dirinya melihat jari pemenjara dan sontak berteriak, "Awas Master Samsu!" Dan pada akhirnya Master Samsudin melakukan manuver menikung di udara sehingga dirinya bisa menghindar dari serangan jari pemenjara surgawi milik Lindong. Di saat yang sama, Lindong menyaksikan Master Samsudin bermanuver dan dia sangat terkejut kemudian berkata, "Roh Yuan itu sangat kuat dan cepat. Dia bisa menghindari jariku dalam sekejap saja." Di mana pada saat ini jari milik Lindong itu hanya menekan tanah kosong, sementara Master Samsudin terbang bebas sambil membawa Lilang Tian. Master Samsudin pun melihat ke arah Lindong dan dia berkata, "Bocah nakal, kau lebih kuat dari yang kuharapkan, tapi kau tidak akan bisa menahanku di tempat ini. Bahkan jika eksistensi yang ada di dalam dirimu itu keluar, dia juga tidak akan bisa menangkapku. Mungkin lain waktu kita akan bertemu lagi, dan itu akan menjadi hari kematianmu." Lilang Tian yang kabur bersama dengan Master Samsu pun melirik ke arah Lindong dan dia berkata di dalam hati, "Lindong, suatu hari nanti aku Lilang Tian pasti akan membunuhmu dengan kedua tanganku sendiri." Master Samsudin dan juga Lilang Tian semakin jauh di udara, namun si setan burik itu masih saja berteriak, "Lindong, hargai waktumu yang tersisa." Hahaha. Lindong pun membalas teriakan Master Samsu itu, "Lain kali jika kita bertemu lagi, jangan pernah kalian berpikir bisa kabur dariku." Tubuh Xiaodio kali ini muncul dan dia mengatakan, "Benar, apa yang bisa dia sombongkan? Roh Yuan itu masih berani mengatakan bahwa aku tidak bisa menahannya untuk kabur. Jika aku benar-benar mencoba, aku bisa menghancurkannya dalam hitungan menit." Lindong yang mendengar ucapan Xiaodio itu kemudian menimpali, "Serius? Lalu kenapa kau tidak menyerangnya saat itu juga?" Dengan santai Xiaodio pun mengatakan, "Kenapa aku harus repot-repot mengotori tanganku pada sampah macam dia? Aku bisa berbuat lebih banyak dengan energi roh yang kumiliki saat ini daripada harus menghabiskannya untuk menyerang sampah itu. Selain itu, bajingan tua itu sepertinya menyembunyikan banyak trik. Jika aku salah langkah, itu pasti akan merepotkan." Lindong pun kali ini kemudian mengecek Xiaodio. "Oh, katanya Pangeran Martin Langit. Masa iya ada bajingan yang bisa membuatmu repot?" Xiaodio pun berkata, "Bukan itu masalahnya. Tapi kau tahu sendiri kan, aku terbatas gara-gara tubuh ini." Lindong pun menimpali, Iya, aku percaya. Kamu memang nomor satu di bawah langit ini." Dan kini, Xiaodio mulai melakukan pembahasan yang serius. Kemudian dia berkata, "Lindong, kita kembali ke intinya. Senior yang mereka sebutkan juga ada di medan perang kuno ini. Seseorang yang sangat dihormati dan juga ditakuti. Pasti dia adalah karakter yang jahat." Senior yang dimaksud oleh Xiaodio adalah kakak senior dari Li Sheng dan juga kawan-kawannya yang dibunuh oleh Lindong. Sambil terbang menuju kota titik pertemuan, Lindong pun berbicara, "Jika dia tahu insiden hari ini, pasti dia tidak akan menyerah untuk mengejarku." Xiaodio pun menjawabnya, "Itu benar. Bahkan jika kau tidak membunuh adik seperguruannya, hasilnya akan tetap sama. Dia akan mengejarmu." Sambil menuju kota titik pertemuan untuk beristirahat, Lindong berkata, "Sudahlah, ayo kita istirahat dulu di dalam kota. Hari ini aku panen besar."
Lindong pun mulai memasuki kota titik pertemuan setelah mengalami pertarungan tiada henti. Baru saja masuk, dia langsung disambut oleh Moling dengan wajah tersenyum dan mengatakan, "Lindong, kau hebat sekali. Bahkan setelah mengalami pertarungan tiada henti, tapi kau masih berhasil mengalahkan Lilang Tian. Namun makhluk apa tadi yang telah menyelamatkan Lilang Tian itu?" Lindong pun menjawab, "Aku juga tidak tahu. Tapi lain kali, jika kita bertemu lagi, bahkan makhluk itu sekalipun tidak akan bisa menyelamatkan Lilang Tian." Sambil melihat Lindong, Pangeran Moling mengatakan, "Lindong, meskipun Lilang Tian berasal dari kekaisaran dinasti Yan kita, setelah melihat tindakannya, kami bertiga telah memutuskan untuk berdiri bersamamu." Dan kali ini tiba-tiba banyak orang yang berjalan ke arah Lindong. Namun Lindong masih berbincang-bincang dengan trio Moling sambil menimpali. "Sebelumnya kalian telah mendukungku, bahkan ketika situasinya tampak memburuk. Kita ini adalah saudara, sehingga kalian tidak perlu sungkan terhadapku." Trio Moling pun tertawa dan mereka juga menganggap Lindong adalah saudara. Dan tiba-tiba saja ada seorang wanita dari dinasti lain. Kali ini tersenyum manis. Kemudian dia mulai bicara pada Lindong, "Kau adalah pahlawan muda pada saat ini. Karena kekaisaran cahaya suci telah kau musnahkan, aku memiliki sedikit biaya supaya kau mengizinkanku tinggal di kota ini. Silakan ambil." Lindong pun tidak segera mengambil pil nirwana yang diberikan oleh wanita itu. Dia malah bingung kenapa diberikan pil nirwana sebagai biaya tempat tinggal, padahal dirinya tidak meminta. Setelah berpikir sejenak, kali ini Lindong berteriak pada semuanya, "Hei kalian semua, tolong dengarkan aku. Tempat ini seharusnya menjadi area umum, tapi kalian diharuskan membayar tempat gara-gara kota ini telah dikuasai oleh para bajingan dari cahaya suci itu. Mereka serakah dan juga sombong. Tidak seharusnya kita harus membayar di tempat umum ini. Karena itu benar-benar konyol. Sekarang mereka semua sudah mati. Tempat ini bebas untuk kalian semua. Jika kalian suka berada di sini, maka tinggallah. Namun jika kalian tidak mau di sini, kalian juga bisa pergi dengan bebas. Dan kalian tidak perlu memikirkan biaya tempat tinggal lagi." Perkataan Lindong itu membuat semua orang menjadi kaget. Namun mereka juga senang, karena pada akhirnya beban mereka yang harus membayar tempat tinggal sudah dihapuskan. Wanita cantik yang tadi akan memberikan pil nirwana, dia pun melihat ke arah Lindong dengan penuh rasa kagum dan berkata dalam hati, "Lindong, kau tidak hanya memiliki kekuatan yang luar biasa, tapi kau juga memiliki karakter yang terhormat." Semua orang kini bersorak riang gembira, seolah mereka telah menemukan idola baru, yaitu Lindong. Di hadapan mereka semua, Lindong berkata, "Kalian semua pada saat ini sudah bebas." Pangeran Moling pun tersenyum bangga pada Lindong dan dia mengatakan, "Lindong benar-benar sosok yang luar biasa. Dia sangat bertanggung jawab, padahal dia bisa dengan mudah mendapatkan pil nirwana secara gratis." Moling benar-benar kagum dan menganggap bahwa Lindong itu adalah pemuda yang berhati mulia. Namun di sisi lain, Duyun tampak menyesal dengan keputusan dari Lindong itu. Padahal mereka bisa mendapatkan pil nirwana kembali setelah mereka membayarkan pil itu pada Li Sheng dan juga yang lainnya. Tiba-tiba saja Xiaodiao muncul di samping Lindong dan dia mengedipkan mata kemudian berkata, "Hei bocah, kau benar-benar tahu bagaimana cara menutupi kebusukanmu dengan menjadi sosok yang bijak. Jika kau memang ingin berbuat baik, kenapa kau tidak memberitahu mereka saja bahwa kau itu telah memiliki semua pil nirwana mereka yang sebelumnya dibayarkan pada dinasti cahaya suci?" Sambil tersenyum dan menutupi mulutnya, Lindong berkata lirih pada Xiaodiao, "Shh, diamlah. Ini adalah rahasia kita berdua.